Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jumpa lagi dengan saya Firmansyah pada pertemuan ke-12 di dalam mata kuliah jaringan komputer yang akan membahas tentang pembuatan jaringan sederhana ataupun studi kasus yang kedua. Apa sih proyek yang akan kita selesaikan pada studi kasus kali ini? Studi kasus ini dia ambil untuk menyelesaikan ataupun melakukan evaluasi berdasarkan dari pertemuan 6 sampai materi pertemuan ke-9. Ada beberapa cuklak ataupun aturan yang harus kita selesaikan. Di sini ada klik hyperlink ketika kalian membuka file PowerPoint ataupun PDF ini, berarti kalian sudah memastikan mempunyai file paket tracernya. Instruksi pengerjaan selama 60 menit dan dipastikan ketika setelah menyelesaikan tahap-tahap pengerjaan sesuai petunjuk aktivasi di paket tracer, silakan klik cek resource untuk mendapatkan hasilnya. Nah, proyek yang pertama adalah melakukan navigasi terhadap Cisco IOS. Nanti akan saya berikan linknya bagi teman-teman yang link ini tidak redirect dengan proyek kalian. Di sini saya coba buka file saya, nanti akan saya berikan ke kalian. Yang pertama adalah navigasi iOS. Apa yang harus kita buat? Ini filenya semua akan saya berikan 4-4-nya, karena 4 ini adalah studi kasus yang harus kalian selesaikan. Dan dipastikan kalian telah melakukan instalasi software Cisco paket tracer. Name biarkan kosong, email biarkan kosong, oke. Nah, di sini ada sebuah ketentuan. Complete 0/20. Berarti kalian harus menyelesaikan 20 ataupun kalian harus mencapai grade sebesar 20. Grade-grade masing-masing dari Cisco ini, course ini ataupun dari studi kasus ini akan berbeda-beda. Ada yang 20, mungkin ada yang 40 ataupun ada yang 60 bahkan sampai ada yang 100, tergantung dari tingkat kesulitannya. Dan kebetulan untuk exam ini hanya dikasih nilai semaksimal hanya 20. Berarti dari sisi Cisco-nya mungkin ujian ini dianggap lebih mudah. Ini semua soalnya, ini papan kerjanya. Soalnya kita bisa melihat yang pertama adalah kita melakukan stability basic connection, akses menggunakan CLI, lalu explore exe modenya, serta melakukan konfigurasi terhadap clocknya. Kita bahas satu persatu. Part pertama dulu. Part pertama adalah melakukan basic koneksi. Step pertama, connect PC 1 ke switch 1 menggunakan kabel konsol. Berarti kita bisa arahkan ke media connection gambar petir ini. Kabel konsol berarti kabel yang berwarna biru. Ketika kita lihat keterangan ada konsol, kita klik saja. Kita masih mengikuti instruksi yang disediakan. Klik koneksi, pilih icon, pilih yang berwarna biru ketika sudah memilih kabel. Lalu klik PC 1 dan pilih RS232. Arahkan ke switch 1 dan koneksi pilih ke kabel konsol. Itu step yang pertama. RS232 ke switch 1 lalu pilih kabel konsol. Step pertama sudah kita selesaikan dan ternyata hanya baru menyambungkan kabel saja grade kita sudah 20. Lalu bagaimana untuk step kedua? Step kedua adalah klik PC 1, pilih desktop, klik terminal. Lalu klik PC 1, klik desktop, klik terminal. Lalu Lalu ada keterangan, ada sebuah message yang tampil dari sini. Message-nya apa? Ketika tempel message seperti ini, tekan saja enter. Tekan enter. Nah, kita masuk ke dalam Cisco-nya, switch 1. Selanjutnya, kita melakukan explorer dengan melakukan konfigurasi Cisco IOS. Nah, ini ada explorernya, bagaimana masuk ke dalam preferred exe mode. Bisa menggunakan tanda tanya ketika teman-teman belum tahu, ataupun kita bisa langsung menggunakan perintah enable. Kita gunakan perintah enable berarti untuk mengaktifkannya ataupun berpindah mode. Nah,
Ketika sudah enable, yang sebelumnya lebih dari ataupun kurang dari, sekarang di sini berubah menjadi tanda crash ataupun tanda stack. Nah, yang artinya kita sudah masuk ke dalam mode privilege. Lalu bagaimana untuk berpindah ke mode konfigurasi? Untuk berpindah ke dalam mode konfigurasi, kita dapat menggunakan perintah configure terminal ataupun conf t. Lalu perintah selanjutnya part 3 adalah melakukan konfigurasi clock. Di sini menggunakan show clock, ada clock tanda tanya, clock set ataupun clock set yang jam sekarang. Kita bisa masukkan saja clock untuk automatic pengetikan. Kita bisa menggunakan tab pada keyboard kita. Set mungkin clock set. Nah, di sini banyak. Mungkin kita ikuti contohnya saja 15.00.00. Di sini ada sebuah kesalahan, ternyata clock setnya ini PM. Nah, berarti dia untuk melakukan konfigurasi tidak berada di dalam mode konfigurasi. Berarti kita exit saja. Clock set 15.00.200. Ternyata masih ada sebuah kekurangan. Bisa kita tambahin tanda tanya untuk melakukan verifikasi. Oh, ternyata ada perintah mount untuk bulannya. Nah, kita masukkan, kalau dicontoh adalah 31 Januari 2035. Ini untuk tugas yang pertama, dan dipastikan grade kalian adalah 20/20. Karena ketika kalian melakukan ujian, ketika kalian mengikuti course Cisco Networking Academy, ada sebuah praktik skill ataupun final skill yang diambil dari completion ini. Dengan sampai kalian melakukan finish ketika di sini contoh 5/20 dan dipastikan harus 20/20. Ini untuk tugas yang pertama. Lalu bagaimana untuk tugas yang kedua? Kita save dulu, nanti saya coba kirim ke kalian. Tugas yang pertama adalah tadi navigasi the IOS. Tugas yang kedua adalah melakukan konfigurasi inisial untuk suite-nya. Ada verifikasi default suite konfigurasi, konfigurasi basic terhadap suite, konfigurasi binary metode, hingga melakukan konfigurasi terhadap penyimpanan file di dalam NVRAM. Berarti mungkin tutorialnya di sini hanya ada untuk suite 1 saja. Suite 1 part 1 sampai part 4 dicontohkan untuk suite 1. Dan suite 2 berarti semua konfigurasi yang ada di suite 1 harus pula diimplementasikan untuk suite 2. Kita buka projectnya. Project yang kedua adalah konfigurasi inisial suite setting. Nah, ini sebuah projectnya yang harus kita selesaikan. Verifikasi default suite, konfigurasi basic, konfigurasi banner, melakukan penyimpanan konfigurasi, dan lakukan konfigurasi untuk suite 2. Caranya bagaimana? Yang pertama adalah verifikasi default suite. Step pertama adalah masuk ke dalam mode privilege access mode pada suite 1. Berarti mungkin kita bisa klik saja. Klik suite 1 dan masuk ke dalam CLI. Lalu tekan perintah enable. Suite 1. Masuk ke tab CLI, enter, lalu masukkan perintah enable. Step kedua, konfigurasi current suite. Konfigurasi, kita bisa melihat konfigurasi yang sudah ada di dalam, ataupun kita bisa untuk melakukan konfigurasi yang sudah ada di suite ini apa aja sih. Kita bisa menggunakan perintah show run. Di sini di suite ini terdapat 1 2 3 4 5 6 7, ada sekitar 24 interface fast Ethernet dan 2 buah gigabyte. Jadi show run bisa digunakan untuk melakukan verifikasi ataupun pengecekan. Selanjutnya untuk part 2 adalah
melakukan konfigurasi basic di dalam suite, yaitu pemberian sebuah nama. Untuk melakukan konfigurasi, pastikan kita berada di dalam configure terminal. Lalu masuk ke perintah hostname. Hostname-nya berapa? Di sini instruksinya S1. Nah, untuk teman-teman semua, pastikan ketika ada instruksi yang memberikan nama S1, maka yang harus kita lakukan adalah pemberian namanya juga harus S1. Jangan kita rubah hostname-nya Firmansyah, karena nanti akan bersinkronisasi dengan nilai. Karena di sini ada sebuah complementation 12 sudah per 72. Jadi jangan sampai kalian hostname-nya kalian ganti menjadi Firmansyah, password-nya menjadi Firmansyah. Nah, ikuti saja semua instruksi yang ada di sini. Untuk apa? Untuk mendapatkan complementation 72 per 72. Hostname-nya S1 sudah, lalu kita memberikan nama yang tadinya sebelumnya suite saja, sekarang sudah menjadi S1. Selanjutnya adalah melakukan security access terhadap akses konsol. Konsol line 0, passwordnya adalah let main. Kita masukkan line konsol 0 password. Nah, passwordnya pun juga harus sama sesuai instruksi yang diberikan. Let main, huruf kecil semua, jangan sampai ada yang huruf besar. Login, exit lagi. Nah, step ketiga adalah verifikasi. Yuk, kita coba verifikasi apakah benar menggunakan password tadi let main, exit. Password kita diminta untuk memasukkan passwordnya tadi let main. Ketika kalian ketik, melakukan pengetikan di sini, passwordnya tidak akan tampil, tapi tidak apa-apa, kalian bisa langsung mengetik saja, dia akan terketik cuman tertutup. Sudah masuk dalam enable. Lalu bagaimana untuk melakukan keamanan di dalam mode privilege? Untuk melakukan konfigurasi, pastinya kita sudah berada di dalam mode konfigurasi terminal. Enable passwordnya apa? Di sini terlihat alay C1 $C0, C1 $C0. Lalu exit. Di sini sudah terlihat, alhamdulillah complementation sudah 25 per 72. Untuk verifikasinya pun juga sama. Bagaimana untuk melakukan verifikasinya? Kita exit kembali. Password tadi adalah let main. Untuk bermasuk ke mode privilege enable, diminta password lagi. Passwordnya apa? Passwordnya ini yang tadi alay, C1 $C0, C1 $C0. Kita sudah sukses melakukan verifikasi untuk akses konsol maupun akses privilege. Lalu konfigurasi enkripsi password secure access. Dapat menggunakan perintah masih ke dalam mode konfigurasi enable secret IT secret. Oke, sip. Verifikasinya bisa show run juga. Lalu yang step nomor 8 adalah memastikan password telah terenkripsi. Coba kita lihat apakah password ini sebelumnya belum terenkripsi menggunakan perintah show run. Oh ya, enable passwordnya Cisco masih terbaca dengan mudah Cisco. Lalu kita enkripsi password tersebut. Kita masuk ke dalam mode konfigurasi terminal. Selanjutnya service password enkripsi. Enter. Kita exit. Kita cek lagi di show run apakah passwordnya telah terenkripsi. Passwordnya sudah terenkripsi. Dan selanjutnya untuk part ketiga adalah memberikan pesan banner metode. Sekali lagi, untuk melakukan konfigurasi pastikan kita berada di mode
global konfigurasi. Perintahnya adalah banner mode titik 2. Nah, di sini this secure system authorization access only sebenarnya bisa kalian rubah sesuai dengan nama kalian ataupun keinginan kalian. Mungkin bisa kalian ganti jadi selamat datang. Nah, cuman karena kita sedang ujian, maka ini nggak boleh kita ganti. Kita harus sesuaikan. This is a secure system. Karena ketika kalian melakukan konfigurasi yang berbeda, ini akan mengurangi nilai kalian. Access only, tanda seru kutip 2 atas, exit. Nah, kita sudah 37/72, dan yang terakhir adalah melakukan penyimpanan. Bagaimana untuk melakukan penyimpanannya? Untuk melakukan penyimpanan kita dapat menggunakan perintah copy running startup config. Untuk penyimpanan adalah copy running startup config. Tinggal diantar saja. Nah, sudah 42/72. Dan selanjutnya adalah konfigurasikan semua hal yang telah kita lakukan pada suite 1, kita implementasikan pula untuk suite 2. Jadi tadi kita melakukan apa saja? Kita masuk ke mode privilege, memberikan akses keamanan konsol menggunakan password admin, password privilege menggunakan Cisco tadi Ally. Lalu kita juga memberikan banner, mengenkripsi password. Jadi semua hal yang tadi kita lakukan di dalam suite 1, kita implementasikan juga untuk suite 2. Sekarang kita beralih ke suite 2. Nah, di suite 2, apa yang harus kita buat? Pastikan kita masuk dulu. Di sini adalah name device S2, berarti kita enable. Kita masuk ke dalam mode konfigurasi. Untuk pemberian hostname S2, pastikan mengikuti petunjuknya. Jadi jangan sampai hostname-nya kalian ganti, S-nya menjadi kecil, dari menjadi S2. Lalu yang ke tab nomor 2 ataupun yang B, protect access console menggunakan password admin. Berarti kita bisa masukkan LAN console 0, password admin. Sudah 51/72. Login, exit. Lalu mengaktifkan password Cisco serta secret password Etisa secret. Berarti itu sudah berada untuk mengamankan akses terhadap privilege mode akses. Berarti kita di sini enable password C1 $C0. Lalu untuk enable secretnya Etisa secret. Pastikan kita memasukkan ke configure terminal lagi. Enable secret Etisa secret. Poin selanjutnya, poin yang D adalah memberikan banner. Yang tadi banner metode, kalian seharusnya boleh melakukan perubahan setelah tanda kutip, cuman di sini nggak boleh. Banner auto reset access only. Lumayan panjang, mungkin bisa kita copy paste saja ataupun kita ketik. Jadi semua instruksinya harus kita lakukan. Jangan sampai ada instruksi yang terlewat. Maka ketika ada instruksi yang terlewat, akan mengurangi nilai kita. Ataupun instruksinya telah kita selesaikan semua, namun kita ada yang salah tulis. Ini akan berpengaruh untuk penilaian saat
kalian sertifikasi di Cisco Networking yang diakhiri dengan QT. Banner yang metode, di sini saya kurang memasukkan banner yang metodenya. Ada konfirmasi invalid input karena ada sebuah kesalahan. Nah, selanjutnya adalah ketika kita berhasil memberikan banner, kita poin yang adalah enkripsi semua password. Enkripsi semua password berarti ada di service password enkripsi. Kita sudah 67/72 dan yang terakhir adalah melakukan penyimpanan. Untuk melakukan penyimpanan kita berada di mode user. Perintahnya tadi bagaimana? Copy, running, startup, config. Dan nilai kita sekarang sudah 72/72. Jadi untuk teman-teman ketika ingin melakukan pengerjaan ini, pastikan semua instruksinya sudah kita selesaikan ataupun semua instruksinya sesuai dengan petunjuk soal. Itu untuk project yang kedua. Lalu bagaimana untuk project yang ketiga? Project yang ketiga adalah konfigurasi initial router. Jadi melakukan konfigurasi untuk router. Lalu kita lihat part satunya, verifikasi default router, konfigurasi and verifikasi initial router, serta melakukan penyimpanan. Nama filenya konfigurasi initial router setting. Berarti ini project yang ketiga. Kita buka project yang ketiga. Project yang ketiga, apa yang harus kita lakukan? Kita coba nanti bareng-bareng untuk melakukan penyelesaian studi kasus yang ketiga ini. Dan ini nilainya lebih tinggi. Ini tadi sebelumnya 20, lalu 72, dan sekarang sini nilainya sudah 80. Berarti soal ini dianggap sudah lebih sulit. Tunjuk yang pertama adalah pilih kabel konsol PCA RS232 router 1 konsol. Lalu pilih PCA desktop terminal, klik OK, enter. Lalu melakukan konfigurasi untuk router 1. Step yang pertama adalah berarti memilih kabel konsol PCA 232 ke arah router, pilih media konsol. Lalu poin yang D, klik PCA desktop terminal. PCA desktop terminal. Oke. Kita sudah menyelesaikan 16/80. Di sini tekan enter saja. Step yang kedua adalah enter preferred mode and examine the current configuration. Kita bisa masukkan perintah enable, show running config. Ya, di sini untuk melihat konfigurasinya ataupun ada nggak sih rekam jejak konfigurasi yang di sini. Enable, show running config. Di sini hanya untuk melihat ada berapa end device, ada berapa interface yang digunakan dalam router ini, apakah router ini statusnya ada yang aktif ataupun shutdown. Shutdown ini ketika kita lihat interface gigabyte 00 statusnya shutdown berarti belum dihidupkan. Di router ini terdapat 2 buah interface gigabyte, 2 buah interface serial, serta 4 buah interface fast ethernet. Lalu selanjutnya adalah konfigurasi dan verifikasi inisial di dalam router. Apa yang harus kita lakukan untuk melakukan verifikasi ini? Di sini adalah untuk router 1 melakukan pemberian nama untuk router 1 dengan nama R1. Lalu berikan password konsol untuk LATMAN. Privilege access-nya unenkripsi Cisco serta dienkripsi IT secret. Lalu melakukan penyimpanan. Ini beberapa hal yang harus kita lakukan untuk melakukan konfigurasi di dalam router 1. Konfigurasinya ada berapa tuh? Pemberian nama. Untuk pemberian nama berarti kita bisa menggunakan di dalam mode konfigurasi, configure, terminal, hostname. Hostname-nya tadi apa? Hostname-nya adalah router R1.
Jadi kita bisa melakukan konfigurasi sesuai dengan instruksi yang diharapkan. Yang diminta adalah melakukan konfigurasi ini. Lalu selanjutnya adalah melakukan konfigurasi keamanan password line konsol. Line konsol 0. Passwordnya apa untuk line konsol 0? Passwordnya adalah yang diminta di sini let main. Setelah memberikan password let main, kita diminta juga untuk memberikan password Cisco untuk access privilege. Access privilege berarti kita tinggal exit. Ambigu karena ada beberapa perintah berarti yang hampir sama. Enable password. Di sini Cisco-nya Cisco biasa tanpa Cisco Ally, tanpa C1 $C0. Nah, di sini sudah kita aktifkan password Cisco. Lalu selanjutnya adalah mengenkripsi dengan perintah IT secret untuk mengaktifkan password yang lebih aman. Enable secret IT secret. Lalu lakukan enkripsi untuk semua password seperti yang diminta pada poin C. Enkripsi semua passwordnya. Berarti untuk melakukan enkripsinya, kalau kalian ingat ataupun coba biasakan sudah diingat menggunakan perintah service password enkripsi. Sudah 64/80. Lalu berikan pula message of the day. Ini banner metode dengan perintah ataupun dengan konfigurasinya. Banner metode you now reset access is hati-hati salah tulis. Banner metodenya sudah. Selanjutnya adalah verifikasi initial setting untuk router 1. Ada untuk verifikasi apa sih? Verifikasi password yang sudah kita gunakan, verifikasinya apakah passwordnya sudah sesuai ataupun tidak. Dan yang terakhir adalah melakukan penyimpanan. Penyimpanan gimana? Kita harus berada di dalam mode user dengan perintah copy running startup config. Nah, untuk penyimpanan sini sudah masuk 80/80. Jadi sebenarnya untuk menyelesaikan project-project ini kita hanya melihat apa sih tugasnya, apa sih instruksinya, dan langsung kita implementasikan. Dan hati-hati beberapa project ataupun beberapa konfigurasi ini akan tayang di soal-soal kalian. Jadi jangan sampai ada sebuah instruksi yang tertinggal ataupun ada sebuah instruksi yang terlewatkan. Nah, untuk yang selanjutnya, project yang keempat, project yang terakhir, connect router to LAN. Mungkin teman-teman bisa akan menyelesaikannya sendiri tanpa dibantu. Ini nanti juga seperti ada instruksi-instruksinya, apa yang harus kita buat. Kalau kita lihat di sini berarti ada sebuah device router 1, router 2, PC 1 sampai PC 4. Berarti ada pengimplementasian IP address-nya juga. Semuanya tinggal kita lihat bagaimana instruksi yang ada pada soal. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.